Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi sejarah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aska, Sylvia, Azahra, Syifa, dan Oki. Perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Pada abad pertama dan kedua, pengertian sederhana tasawuf itu masih berupa zuhud. Nah, ketika pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, sekelompok kaum muslim memusnahkan perhatian memprioritaskan hidupnya hanya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar keuntungan akhirat mereka. Mereka ini adalah Al-Hasan Al-Basri, Robiah Al-Adawiyah. Nah, kehidupan model zuhud kemudian berkembang pada abad ke-3 Hijriah, ketika kaum sufi mulai memperhatikan aspek-aspek teoritis psikologis dalam rangka pembentukan perilaku hingga tasawuf menjadi sebuah ilmu akhlak keagamaan. Pembahasan luas dalam bidang akhlak mendorong lahirnya pendalaman studi psikologis dan gejala-gejala kejiwaan yang lahir selanjutnya terlibat dalam masalah-masalah berkaitan langsung dengan pembahasan mengenai hubungan manusia dengan Allah, sehingga lahirlah konsep-konsep seperti fana, terutama Abu Yazid Al-Bustami. Demikian, suatu ilmu khusus telah berkembang di kalangan kaum sufi yang berbeda dengan ilmu fikih, baik dari segi objek, metodologi, tujuan, maupun istilah-istilah keilmuan yang digunakan. Nah, lahir pula tulisan-tulisan antara lain Al-Risalah Al-Qusyairiyah, karya dari Husairi, dan Awarif Al-Ma'arif, karya Al-Suhrawardi Al-Baghdadi. Tasawuf kemudian menjadi sebuah ilmu setelah sebelumnya hanya merupakan ibadah-ibadah praktis. Yang kedua, perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada abad ketiga dan keempat, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku tasawuf. Juga berkembang menjadi ilmu moral keagamaan atau ilmu akhlak keagamaan. Nah, pada masa ini tasawuf identik dengan akhlak. Pada abad ketiga Hijriah, muncul jenis-jenis tasawuf lain yang lebih menonjolkan pemikiran yang eksekutif yang diwakili oleh Al-Hallaj, yang kemudian dihukum mati karena menyatakan pendapatnya mengenai hulul. Boleh jadi Al-Hallaj mengalami peristiwa naas seperti karena paham hululnya ketika itu sangat kontraversional dengan kenyataan di masyarakat yang telah mengandrungi tasawuf akhlak. Dari sisi lain, pada abad ketiga dan keempat, muncul tokoh-tokoh tasawuf seperti Al-Junaid dan Sari Al-Sakati serta Al-Harraj yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para murid dalam sebuah bentuk jamaah. Untuk pertama kali dalam Islam terbentuk tarikat yang kala itu merupakan semacam lembaga pendidikan yang memberikan berbagai pengajaran teori dan praktik kehidupan sufistik kepada para murid dan orang-orang yang memasuki tasawuf. Demikian juga ajaran tasawuf Al-Suhrawardi, pendiri mazhab Isyrakiyah yang memaklumkan dirinya sebagai seorang nabi yang menerima limpahan nur ilahi dan berakhir dengan fatwa ulama bahwa dia adalah seorang kafir yang halal darahnya. Lalu dia digantung di Aleppo pada tahun 587 Hijriah dalam usia 38 tahun. Demikian pula halnya dengan Ibnu Sab'in yang telah mengambil jalan pintas dengan membunuh diri karena serangan para ulama yang sangat gencar terhadap ajaran tasawuf yang diajarinya. Tidak sedikit pula para ulama yang membantah ajaran tasawuf Ibnu Arabi yang mengajar paham panteisme, bahwa Tuhan dan alam merupakan suatu kesatuan yang dipisahkan. Perbedaannya hanya pada nama, sedangkan pada hakikat adalah satu. Dengan banyaknya ajaran yang menyimpang dari syariat, maka ilmu tasawuf pada akhirnya mengalami kemunduran yang luar biasa sehingga berakhir dengan kehilangan peranannya dalam ilmu-ilmu Islam dan telah berubah wujudnya dalam bentuk pengalaman tarikat yang tidak membawa sesuatu yang baru dalam ajaran kerohanian Islam selain dari pengagungan para guru atau mursyid serta lisan ajaran yang mereka terima. Perkembangan tasawuf pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah. Pada abad ke-5, Imam Al-Ghazali tampil menentang jenis-jenis tasawuf yang dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam sebuah upaya mengembalikan tasawuf kepada status semula sebagai jalan hidup zuhud.
pendidikan jiwa, pembentukan moral. Pemikiran-pemikiran yang diperkenalkan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan makrifat sedemikian mendalam dan belum pernah dikenali sebelumnya. Dia mengajukan kritik-kritik tajam terhadap berbagai aliran filsafat, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan kepercayaan batiniah untuk menancapkan dasar-dasar yang kukuh bagi tasawuf yang lebih moderat dan sesuai dengan garis pemikiran teologis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam orientasi umum dan rincian-rinciannya yang dikembangkannya berbeda dengan konsep disebut tasawuf sunni. Al-Ghazali menegaskan dalam Mughis min al-Dhalal sebagai berikut. Pertama, sejak tampilnya Al-Ghazali, pengaruh tasawuf sunni mulai menyebar di dunia Islam. Bahkan muncul tokoh-tokoh sufi terkemuka yang membentuk tarekat untuk mendidik para murid, seperti Syekh Ahmad Al-Rifai dan Syekh Abdul Al-Karim Al-Jailani yang sangat terpengaruh oleh garis tasawuf Al-Ghazali. Pilihan yang sama dilakukan generasi berikutnya, antara lain yang paling menonjol Syekh Abu Al-Hasan Al-Shazili dan muridnya Abu Al-Abbas Al-Mursi serta Ibnu Atta'illah Al-Syakandari. Model tasawuf yang mereka kembangkan ini adalah kesinambungan tasawuf Al-Ghazali. Nah, yang kedua, pada abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf ini semakin meluas ke seluruh pelosok dunia. Nah, pada abad ke-6 Hijriah, muncul sekelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf mereka dengan filsafat, dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah. Di antara mereka itu terdapat Syurawardi Al-Maktul, Syekh Akbar Muqayyid Ibnu Arabi. Sekian materi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.